Jangan-jangan ini yang dimaksud sama warga ya Mas Soto? Tapi dia itu sudah agak tua ya Mas. Dia itu pakai mukena loh teman-teman. Ini saya akan mencoba untuk menyapa dia Mas Soto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya teman-teman, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan kalian ya. Dengan saya Mas Bol dan ini Mas Soto ya Mas. Iya Mas Bol. Dan kali ini kita akan melakukan penelusuran di sebuah hutan ataupun pekarangan biasanya teman-teman. Tapi ini agak sedikit spesial. Kita akan melakukan penelusuran di rumah kosong ya teman-teman. Dan rumah kosong ini bukan sekedar rumah kosong biasa ya teman-teman, karena rumah kosong ini tuh dianggap angker oleh warga sekitar sini. Karena ini dulunya kan ada pemilik rumah ini itu sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Dan akhir-akhir ini warga itu geger. Warga itu resah karena warga itu melihat pemilik rumah ini tuh ada di sekitar sini lagi. Padahal itu udah meninggal 10 tahun yang lalu loh Mas Foto teman-teman. Udah lama banget itu. Udah lama. Dan warga tahu emang pemilik rumah ini tuh dia itu cuma hidup sendirian. Walaupun dia itu ada saudara, cuman kan saudara itu jauh loh gitu, di luar kota, beda kota dengan yang ada di sini. Dan di sini warga itu bukan cuma satu kali atau dua kali, tapi banyak, sering. Bahkan warga yang setiap lewat sini habis maghrib itu melihat sosok pemilik rumah ini. Dan di sini bisa dilihat juga kondisinya ya Mas Soto teman-teman nih. Udah ya agak rusak sih. Ini juga ditempel ini. Ini kayaknya bolong nih. Bisa dicek juga. Dan gak terawat banget ya Mas Soto teman-teman. Ini udah borong Mas Bol. Iya. Dan di sini semoga aja saya sama Soto ini bisa ya menguak tentang insiden penampakannya di sini ya. Karena ini warga sudah banyak yang ketakutan, takutnya itu warga mengira bahwa penghuni sini atau pemilik rumah ini tuh kayak bergentayangan di sini gitu. Jadi saya di sini memutuskan untuk melakukan penelusuran di sini supaya saya bisa menguak tentang penampakannya di rumah ini. Tidak, ini emang udah agak terasa ya Mas, agak beda di sini rumahnya ya Mas. Lihat, bisa lihat juga teman-teman ini banyak sekali seperti itu. Suara apa itu Mas Bol? Gak tahu itu Mas. Coba kita ke sebelah sini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ini betul teman-teman. Coba ke sini nih. Ini seperti sebuah kamar ya Mas Soto. Kayaknya ini kamar Mas Bol. Iya. Tapi udah nggak ada barang-barangnya lagi ya teman-teman, karena 10 tahun pasti ya barang-barangnya udah diambilin gitu. Entah itu dibuang atau dibakar sama warga sekitar sini. Ya gitulah, kalau misalnya ada rumah kosong pasti rumah itu dibersihin semuanya. Ini sepatu saya teman-teman di sini. Karena kalau di rumah pakai sepatu kan nggak sopan gitu. Ini Mas Soto kesini Mas. Pakai sandal Mas Soto ya Mas. Aku pakai dulu ya Mas. Mas Bol. Lupa nggak? Ini dapur ya Mas. Dan bentar. Oh, belakang sini udah pekarangan Mas. Tapi karena kita hujan, kita nggak usah keluar rumah kali aja ya Mas. Kita cukup fokus di dalam rumah ini aja teman-teman. Kompornya juga nggak Ya terawat. udah nggak terawat ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya semoga kita bisa segera menemukan ataupun ya penampakannya di sini bisa kita temui ya Mas. Atau kita coba panggil aja ya Mas biar nggak usah kelamaan lagi. Ini Mas Bol udah merasakan keberadaannya tuh. Ya kalau semisal kayak makhluk gaib sih ada Mas. Cuman kalau untuk penampakan itu kan saya belum pernah ketemu Mas. Jadi saya nggak bisa membedakan itu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga ya gini ya kondisinya agak sedikit miris sih, cuman nggak terawat ya Mas. Coba kita kembali ke sana Mas. Kita akan lakukan pemanggilan di area depan sana ya teman-teman, biar lokasinya lebih enak, lebih luas juga. Iya Bol. Oh itu nih Mas Bol. Astagfirullahaladzim. Mas Soto tenang Mas Soto. Saya kaget Mas Bol. Jangan-jangan ini yang dimaksud sama warga ya Mas Soto? Tapi dia itu sudah agak tua ya Mas. Dia itu pakai mukena loh teman-teman. Ini saya akan mencoba untuk menyapa dia Mas Soto. Ya sambil baca doa aja ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Ini maaf,
Ini ibu ini siapa ya? Kok bisa ada di sini, Bu? Astagfirullahaladzim. Mas Soto. Jadi ibu ini tuh pemilik rumah ini, teman-teman. Sebetulnya. Jadi benar yang warga bilang bahwa ibu itu sering menampakkan dirinya ibu di sini. Astagfirullahaladzim. Benar, Mas Soto, teman-teman. Ini Mas Soto kesini aja nggak apa, Mas? Saya akan coba di sini. Permisi, Bu. Ini maaf, kedatangan saya ke sini tuh bukan peluncut lancang atau gimana ya, Bu. Ini saya sama Mas Foto, kami dari tim Laslos, ini mendapat, ya bisa dibilang warga itu resah, mendapat laporan dari warga. Ini warga itu sering melihat, maaf, sosok ibu itu berada di rumah ini. Emang kenapa ibu bisa kembali ke rumah ini, Bu? Astagfirullahaladzim. Begitu, Bu. Jadi ini teman-teman, jadi kedatangan ibu ini kembali ke rumah ini, maaf namanya mungkin nggak akan saya sebut ya, karena itu masalah privasi orang, identitas orang. Ibu ini tuh dia benar udah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Dan ibu ini tuh dia tuh hidup mandiri di sini, hidup sendirian sebatang kara. Nggak ada keluarga yang lainnya karena yang lainnya juga udah, maaf ya Bu, udah meninggal ya Bu. Ya, dan ibu ini dia itu hidup sendirian di sini selama 10 tahun, dan 10 tahun yang lalu maksudnya udah meninggal, maksudnya udah nggak ada di sini lagi. Dan alasan ibu ini datang ke sini karena ibu ini dia itu tersiksa, teman-teman. Merasa tersiksa karena beliau ini mempunyai hutang yang belum dibayar, yang belum dilunasi. Seperti ini. Hutang warga sini. Ini saya juga nggak tahu. Ibu ini punya hutang ke siapa ya, Bu? Banyak. Astagfirullahaladzim. Emang, iya. Memang keluarga ibu udah melunasi itu. Enggak, katanya sebenarnya dari pihak keluarga itu dia bilang udah mau melunasi hutang dari ibu ini. Cuman pihak keluarga itu nggak tahu, teman-teman. Mungkin aja pihak keluarga itu nggak tahu ibu ini hutang ke siapa aja. Tapi dari yang ibu ceritakan ini, di pihak keluarga itu mau membayar hutang, cuman nggak tahu begitu mereka. Jadi ibu ini, maaf, nggak bisa tenang karena ibu ini disiksa yang hutangnya itu belum dibayar gitu, belum dilunasi. Astagfirullahaladzim. Jadi ya ini teman-teman, kalau kalian punya hutang itu jangan lupa dibayar ya, jangan lupa dilunasi gitu, biar kalian itu nggak seperti ibu ini yang harusnya udah hidup tenang di alam selanjutnya, karena dia itu memiliki hutang jadinya seperti ini, dia itu disiksa. Dan ini ibu ini memakai mukena itu, kenapa Bu memakai mukena? Astagfirullahaladzim. Jadi ya ini teman-teman, ibu ini tuh itu pakai mukena karena waktu terakhir sebelum beliau itu wafat, beliau itu pakai mukena habis sholat, habis pulang dari musola gitu. Terus iya, ibu meminta tolong kepada saya. Oh, jadi iya ya. Jadi gini teman-teman. Jadi alasan ibu ini selalu menampakkan dirinya di sini itu karena ibu ini tuh ingin minta tolong kepada orang yang bisa berbicara dengan beliau gitu. Soalnya kan ibu ini, maaf, udah berbeda alam ya dengan manusia ya. Jadi nggak sembarang orang bisa melihatnya. Dan ini saya juga Mas Foto bisa melihatnya karena ya diberikan kehendak sama Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Dan iya. Oke. Dan ibu ini karena dia itu dari pihak keluarga juga belum bisa melunasi hutangnya, jadi ibu ini minta saya, katanya tolong
beritahu pihak keluarganya untuk menjualkan tanah pekarangan dan rumah ini. Maaf Bu, jika saya bisa bilang menyuruh keluarga ibu untuk menjualkan tanah dan pekarangan rumah ibu serta rumah ini, tapi itu kan pasti akan ada lebihnya Bu. Terus itu lebihnya itu buat siapa Bu? Terus hutang ibu juga buat siapa aja? Oh, seperti itu Bu, baik. Jadi kata ibu ini, setelah hutang itu dibayarkan, sisanya itu pertama harus setengah dari situ dibayarkan ke keluarganya, setengahnya lagi harus disumbangkan ke anak-anak yatim. Subhanallah. Ibu ini mulia sekali ya. Dan ini hutang-hutang ibu itu ke siapa aja ya Bu? Banyak juga ya Bu. Baik, ini saya akan mengingat-ingat itu ya Bu. Jadi gini teman-teman, saya udah tahu orang yang diutangi sama ibu ini, dan mungkin nanti atau besok paginya ya Mas, lebih jelasnya saya akan mendatangi keluarga dia untuk berkonsultasi tentang masalah ini, supaya beliau ini juga bisa hidup tenang, bisa tenang di alamnya yang selanjutnya ini, dan gak disisa lagi karena masalah hutangnya tersebut. Saya sebenarnya ikut sedih Bu. Ibu itu ya sewaktu hidup di sini sebatang kara, nggak punya siapapun, pasti berat ya Bu. Baik Bu, saya akan bantu ibu, saya akan menyelesaikan masalah ibu. Tapi saya harap setelah ini ibu jangan menampakkan diri ibu di sini lagi ya. Apalagi jika rumah ini berhasil dijual, ada yang beli, saya takutnya ada orang yang takut Bu. Ya, semoga amal ibu setelah uang itu disumbangkan anak-anak yang yatim yang membutuhkan, semoga ibu nggak disisa lagi ya di sana. Baik, ini buat Mas Soto, teman-teman bantu doanya ya Mas Soto. Teman-teman juga, ini Mas Soto, seperti ini agak berantakan ya. Bantu Al-Fatihah ya Mas. Dan untuk ibu, saya akan kirimkan ibu doa. Ya. Saya harap ibu tenang di sana, ibu jangan khawatir, masalah utang-utang ibu akan segera dilunasi oleh keluarga ibu dengan menjual tanah dan pekarangan ibu ini sesuai dengan yang ibu mau. Mas Soto, baca Al-Fatihah Mas. Baik Bu, saya akan mengirimkan Al-Fatihah buat ibu. Semoga ibu bisa kembali dengan tenang ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Soto, kirimkan Anas juga Mas Soto. Bismillah. Amin. Alhamdulillah. Mas, ini beliau udah pergi teman-teman. Jadi ya, sebenarnya saya agak kasihan ya teman-teman. Soalnya kan beliau itu hidup sebatang kara di sini waktu beliau masih hidup. Ya apalagi dengan, ya entah sih waktu beliau masih hidup kondisi rumahnya seperti ini atau enggaknya, saya juga nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari gambarannya mungkin ya nggak jauh beda dari ini ya Mas. Jadi ini buat teman-teman, saya ingin memberikan kalian sebuah pesan ya. Jika kalian itu memiliki hutang, segera bayar hutang kalian. Jangan sampai kalian itu nggak bayarnya, apalagi kalian itu sampai berpura-pura untuk melupakan hutang itu dosanya sangat besar teman-teman. Dan kalian jika nggak melunasi hutang itu sampai akhir hayat kalian, maka kalian harus percaya di alam yang selanjutnya, di alam kubur kalian akan disiksa teman-teman, karena kalian itu nggak bayar hutang. Apalagi jika orang yang kalian hutangi sekarang sedang membutuhkan banyak uang. Itu Mas Soto, tolong jangan mainan pintu ya Mas. Dan ya udah itulah ya gitu ya teman-teman. Jadi jika kalian itu berhutang, kalian juga harus bayarnya. Jangan sampai kalian itu mengkhianati, mengingkari gitu. Itu nggak baik teman-teman. Apalagi jika orang yang kalian hutangi itu
kondisinya sekarang sedang membutuhkan uang atau sedang ya nggak baik, itu tolong segera kalian bayar hutang itu benar-benar ya hal yang dibenci sama Allah jika kalian itu nggak bayar hutang ya teman-teman. Dan di sini saya Mas Baul dan Toto mungkin akan pamit ya, karena penelusuran kita udah terbukti, kita harus segera mendatangi keluarganya mungkin besok paginya ya Mas Toto, soalnya sekarang juga hujan, malam ini hampir jam 1 ya Mas, mungkin ya udah pada tidur ya, pihak keluarga ya teman-teman. Nanti juga masalah rumah hutang ini akan kita juga bantu untuk menyelesaikan, untuk mencari siapa yang mau beli pekarangan sama rumahnya teman-teman, juga sekaligus untuk menyumbangkan ke orang-orang atau ke anak-anak yatim. Dan di sini saya Mas Baul pamit undur diri, jika ada kata-kata yang salah saya mohon minta maaf. Dan ingat buat teman-teman di rumah yang belum berlangganan, segera berlangganan dan tonton dari awal sampai akhir ya. Dan jangan di skip iklannya biar kita semakin bersama dalam membantu warga dan orang-orang yang sedang membutuhkan. Di sini saya Mas Baul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah ayo Mas, kita kayaknya langsung ke mobil aja ya Mas. Soalnya di sini juga maaf teman-teman, kondisinya agak kotor. Ya wajar aja nggak terurus ya. Ayo kesini Mas. Kita kembali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.